Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1, kelas A Manajemen Keuangan Malam 2022 akan membawakan materi mengenai perkembangan modal dan metode-metode dalam riset operasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Chandra Setyadewi absen 30, juga rekan saya Iputu Suteja absen 12, dan juga Nur Devi Juliantari absen 31. Adapun 5 sub pembahasan yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama, definisi riset operasi, yang kedua, perkembangan riset operasi, yang ketiga, model riset operasi, yang keempat, metode-metode riset operasi, dan yang terakhir ada perbandingan riset operasi. Baik, pada pembahasan yang pertama itu ada definisi riset operasi. Riset operasi atau operation research adalah bidang ilmu terapan yang berfokus pada pemecahan masalah melalui pendekatan ilmiah berbasis analisis kuantitatif. Riset operasi itu melibatkan beberapa tahap sistematis, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yaitu mengenali persoalan nyata dalam organisasi. Yang kedua ada formulasi model, yaitu menyusun model matematis yang mempresentasikan kondisi sistem. Yang ketiga pengumpulan data untuk menghimpun informasi relevan yang dibutuhkan dalam model. Yang keempat, ada solusi model, yaitu menggunakan metode matematis atau algoritmik untuk memperoleh solusi yang optimal. Dan yang terakhir, ada validasi dan implementasi, yaitu menguji apakah solusi sesuai dengan kondisi nyata sebelum diterapkan. Selain itu, riset operasi sangat erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis data. Seiring berkembangnya teknologi digital seperti operational research, kini banyak diaplikasikan melalui perangkat lunak seperti Excel Solver, Lingo, dan lain-lain. Hal ini sering memudahkan perusahaan, instansi pemerintah, maupun UMKM untuk menerapkan konsep optimasi. Yang selanjutnya ada perkembangan dari riset operasi. Riset operasi pertama kali berkembang pesat pada masa Perang Dunia Kedua ketika digunakan untuk mengoptimalkan strategi militer, distribusi logistik, dan penggunaan sumber daya yang terbatas. Setelah perang berakhir, konsep ini meluas ke bidang industri, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga UMKM, dan menjadi bagian penting dari decision science. Perubahan signifikan terjadi pada aspek pendekatan modal. Dahulu, riset operasi lebih banyak mengandalkan model deterministik, yaitu model yang mengasumsikan semua parameter diketahui dengan pasti. Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa riset operasi semakin banyak menggunakan model stokastik yang memperhitungkan ketidakpastian seperti permintaan pelanggan, harga bahan baku, atau waktu pelayanan. Model stokastik ini memungkinkan hasil analisis yang lebih realistis dibandingkan hanya dengan pendekatan deterministik. Riset operasi juga berkembang ke arah aplikasi praktis berbasis digitalisasi UMKM. Dengan demikian, perkembangan riset operasi itu dapat dirangkum dalam 3 dimensi utama. Yang pertama ada dimensi metodologis, yaitu dari deterministik menuju stokastik dan hybrid. Yang kedua ada dimensi teknologi, dari manual ke berbasis perangkat lunak dan digitalisasi. Dan yang terakhir, ada dimensi aplikasi dari militer dan industri besar ke berbagai sektor, termasuk UMKM, pendidikan, dan layanan publik. Yang selanjutnya ada model riset operasi. Model riset operasi digunakan untuk menggambarkan masalah nyata ke dalam bentuk matematika agar bisa dianalisis dengan lebih terstruktur. Proses pemodelan dalam riset operasi biasanya meliputi yang pertama, menentukan masalah dan tujuannya. Kedua, membuat model matematis berupa variabel, fungsi tujuan, dan batasan. Yang ketiga, menentukan metode penyelesaiannya. Yang keempat, menyelesaikan model dengan alat bantu seperti Excel Solver. Lalu yang kelima dan terakhir yaitu menguji model dan menerapkan hasilnya. Jenis model riset operasi. Yang pertama ada model deterministik. Semua data diketahui pasti, contohnya linear programming. Yang kedua ada model probabilistik atau stokastik. Ada unsur ketidakpastian, contohnya Queening model. Yang ketiga itu ada model simulasi. Ini dipakai jika masalah terlalu kompleks untuk dihitung dengan rumus.
Lalu yang keempat ada model multikriteria. Ini digunakan jika ada lebih dari satu tujuan, misalnya menekan biaya dan meningkatkan kualitas layanan sekaligus. Contoh kasus model deterministik. Sebuah UMKM roti ingin menentukan jumlah produksi roti manis X1 dan roti tawar X2 agar keuntungan maksimal. Keuntungan roti manis 2.000 per unit dan keuntungan roti tawar 1.500 per unit. Batasannya tepung maksimal 60 kg dan gula maksimal 40 kg. Pada tabel di bawah ini bisa kita lihat bahwa semua itu sudah ada batasannya agar roti manis dan roti tawar ini tidak kelebihan bahan baku ataupun kekurangan bahan baku. Lalu selanjutnya ada contoh kasus model probabilistik atau stokastik. Kasusnya yaitu antrian di bank. Sebuah bank memiliki satu teller yang mampu melayani rata-rata 12 nasabah per jam. Rata-rata kedatangan nasabah adalah 10 orang per jam. Jadi, kita bisa menentukan dengan perhitungan A, tingkat utilisasi, yaitu artinya teller sibuk 83% dari waktunya. Lalu rata-rata nasabah dalam sistem yaitu 4,88 orang. Rata-rata waktu seorang nasabah di bank yaitu 29 menit. Jadi kesimpulannya di sini adalah bank sebaiknya menambah satu teller saat jam sibuk untuk mengurangi waktu tunggu. Contoh kasus model simulasi persediaan toko. Sebuah toko hanya memesan stok beras sekali seminggu. Permintaan mingguan berfluktuasi antara 90 sampai 110 kg dengan probabilitas sama. Kapasitas gudangnya itu 120 kg. Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini. Jadi sudah diatur. Kesimpulannya, kapasitas gudang 120 kg itu sudah cukup, tidak ada kehilangan penjualan. Namun, jika kapasitas hanya 100 kg, akan terjadi kekurangan pada minggu kedua dan minggu keempat pada stok beras itu. Lalu yang terakhir ada contoh kasus model multikriteria, kasus pemilihan supplier UMKM. Sebuah UMKM memilih pemasok bahan baku berdasarkan dua kriteria utama, harga dan kualitas. Jadi kita bisa lihat beberapa supplier A, B, C, harga, kualitas, skor 1-10, bobot harganya, bobot kualitasnya, sama nilai totalnya. Kita bisa memastikan bahwa supplier yang tepat adalah supplier B karena dia dengan kualitas skor 9, bobot harga 2,4, bobot kualitas 5,4. Jadi nilai totalnya 7,8, lebih tinggi dari supplier A dan B. Yang selanjutnya ada metode-metode riset operasi. Metode riset operasi adalah kumpulan teknik matematis dan analisis untuk membantu mengambil keputusan terbaik. Teknik-teknik ini dikembangkan agar dapat digunakan dalam berbagai situasi nyata, produksi, distribusi, layanan publik, dan lain-lain. Lalu ini ada perbandingan riset operasi. Itu bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, sudah ada metode, karakteristik, dan kelebihannya.